Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 program studi PPSD STKIP PGRI Bangkalan akan memaparkan PPT kami dengan topik pendekatan pembelajaran IPS kelas rendah, disiplin dan struktural. Perkenalkan kelompok kami, saya sendiri, nama Muhammad Iqbal, NIM 1948811031, semester 3B. Dan teman saya, nama Nurul Aini, NIM 1948811032, semester 3B. Saya akan menerangkan pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wahyudi, bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat aktif melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar secara optimal. Yang kedua, menurut Saifuddin Sagala, bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional tertentu. Pengertian pendekatan dalam pembelajaran IPS kelas rendah. Pendekatan pembelajaran merupakan cara kerja yang mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membelajarkan siswa, guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan sebagai cara pandang kita terhadap proses belajar murid dalam mata pelajaran IPS dan upaya penciptaan kondisi iklim kelas yang memungkinkan terjadi proses belajar. Pentingnya pendekatan pembelajaran. Pendekatan sangat penting bagi guru, karena guru dalam mata pelajaran IPS selain berfungsi sebagai manajer kelas dan fasilitator belajar, juga menjadi teladan aktor sosial. Oleh karena itu, dengan mempelajari berbagai jenis pendekatan ini, dapat menambah percaya diri seorang guru untuk melaksanakan tugas sebagai guru IPS. Pendekatan bergantung pada berbagai hal, seperti tingkat pendidikan, tujuan, dan lingkungan pendidikan anak. Artinya, seorang guru harus memiliki pendekatan sesuai dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran IPS di SD. 1. Pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. 2. Pendekatan antar struktur atau interdisiplin. 3. Pendekatan kemasyarakatan. 4. Pendekatan lingkungan. 5. Pendekatan pembelajaran tradisional dan inquiry. Pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. Pendekatan disiplin bertitik tolak dari suatu disiplin ilmu tertentu. Artinya, pola kerangka atau sistematika pendekatan disiplin dimulai dari menyampaikan konsep-konsep dari suatu disiplin, baru kemudian menambahkan konsep-konsep disiplin lainnya, yang bertujuan untuk mendukung konsep-konsep disiplin tersebut.
Tujuan dari pendekatan disiplin yang pertama, mendukung tujuan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum. Yang kedua, untuk menelaah lebih lanjut tentang lingkup utama kegiatan manusia. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang konsep-konsep tertentu dalam suatu disiplin dengan disiplin yang lain. Yang keempat, untuk memberikan bahan yang lebih banyak dan luas. Sifat kegiatan dalam pendekatan struktur yang pertama, dalam proses belajar mengajar hendaknya lebih banyak diberikan tugas pada anak mencari sumber-sumber di luar buku teks. Yang kedua, lebih banyak tugas membaca, seperti di perpustakaan. Nah, yang ketiga, lebih banyak tugas untuk studi lapangan, seperti outdoor study. Yang keempat, tiap-tiap tugas harus selalu diakhiri dengan karya tulis kelompok atau perorangan. Kekurangan dari pendekatan disiplin yang pertama, penyusunan suatu pembelajaran dengan pendekatan ini adalah sangat sulit karena tidak adanya pedoman yang tegas untuk memilih inti pembahasan dan pendukung pembahasan. Yang kedua, pandangan tiap-tiap mengajar tentang suatu konsep, kedalaman maupun keluasannya, sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Nah, yang ketiga, keterampilan guru untuk mempertautkan konsep-konsep sangatlah terbatas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti waktu, kesempatan, referensi, dan lain-lain. Kesimpulannya, yang pertama, pendekatan dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk mendekati sesuatu. Sedangkan pembelajaran atau instruction merupakan usaha sadar dan disengaja oleh guru untuk membuat siswa belajar dengan tujuan mengaktifkan faktor intern dan faktor ekstern dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pembelajaran juga mengandung pengertian bagaimana para guru mengajarkan sesuatu kepada peserta didik. Tetapi di samping itu juga terjadi peristiwa bagaimana peserta didik mempelajarinya. Nah, yang kedua, sementara macam-macam pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial, yaitu antara lain pendekatan keterampilan proses, pendekatan CBSA, pendekatan komunikatif, pendekatan integratif, dan pendekatan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, dalam proses belajar mengajar yang menggunakan pendekatan disiplin, guru hendaknya lebih banyak memberikan tugas pada anak untuk mencari sumber-sumber di luar buku teks, memberikan tugas membaca ataupun studi lapangan, dan pada akhir tugas melampirkan karya tulis kelompok atau perseorangan.